perhitungan yang matang. Terus terang swasta ini kan yang paling berat adalah menggaji guru. Betul. Yang rutin tiap bulan itu nggak bisa tidak. Sementara guru mereka kan rata-rata guru swasta. Ada DPK yang sebagian aja ada yang ditarik. Maka saya minta kepada pemerintah, guru-guru yang sudah ada di sekolah swasta itu jangan ditarik ke sekolah negeri. Karena akan berdampak menjadi lebih terpuruk. Sementara guru yang profesional itu adalah syarat, guru cukup dan guru yang profesional itu syarat proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Kalau gurunya seadanya ya otomatis prosesnya akan tidak bagus dan akhirnya dampaknya kualitas juga tidak bagus. Maka saya menghimbau pemerintah jangan terlalu mudah menarik guru swasta. Menarik ini dalam arti apa, Pak? Jadi semula dia DPK di swasta, terus ditarik ke sekolah negeri. Berarti sekolah swasta itu kan harus cari guru lagi penggantinya. Yang itu yang semula digaji oleh pemerintah, akhirnya digaji oleh yayasan atau sekolah itu. Jadi artinya pemerintah menarik guru yang pernah di itu. Ada sementara daerah yang gitu. Jadi saya menghimbau jangan sampai itu terjadi. Justru mestinya waktu pengadaan guru, setahu saya sejak tahun 80-an itu ada jatah sekian persen untuk swasta, sekian persen banyak untuk negeri. Karena harus kita sadari bahwa anak-anak kita yang sekolah di sekolah negeri dan swasta adalah anak-anak bangsa. Yang semuanya harus mendapat pelayanan pendidikan yang layak dan bagus, itulah harapan kami. Ya, baik. Menarik sekali Pak Gito. Nanti kita lanjutkan setelah kita memberikan kesempatan iklan pariwara yang mau tayang berikut ini. Keberagaman budaya Nusantara, seni, tradisi, dan berita terkini. Dengan box MPEG Digital MP4 Indonesian Network, semua saluran TV free to air via Telkom One atau C-band dapat diterima dengan lebih jernih dan jelas. Dengan box Indonesia Network, Aceh TV jinojit disaksikan di seluruh Aceh. Anda bisa menyaksikan Sriwijaya TV. Pemirsa tiasa nyakseni Bandung TV nganggo box Indonesia Network. Bandung TV ayeuna tiasa ditonton ku sadaya masyarakat Jawa Barat. Urip Sunda. Kanthi box Indonesia Network, samangke Jogja TV saged dipun semak saking saindenge Ngayogyakarta lan Jawa Tengah. mawi box decoder Indonesia Network sakmenika Cakra Semarang TV saged dipun pirsani wonten ing sedaya wilayah Jawa Tengah. Gawe box Indonesia Network, Surabaya TV saiki iso ditonton wong sak Jawa Timur. Dan Anda juga bisa menonton Bali TV dan channel free to air lainnya. Dengan box Indonesia Network, dapat Anda saksikan televisi ke ruangan Anda dari Sabang sampai Merauke, bahkan Asia Pasifik. Dengan box Indonesia Network,
dapat Anda saksikan televisi ke ruangan Anda dari Sabang sampai Merauke dan belahan Asia Pasifik. Ganti segera box decoder Anda dengan box MPEG Digital MP4 Indonesia Network. Dapat dibeli di semua toko parabola di kota Anda. Pemirsa Jogja TV yang setia, masih bersama kami dalam acara Dialog Interaktif Tematis Winasis. Dan masih bersama saya ada Bapak Sugito dan Pak Samsuri. Dan kita pada sore hari ini membahas tentang peran pendidikan swasta dalam pendidikan di Indonesia. Saya ke Pak Samsuri. Pak Samsuri, ini kita bicara lagi soal peluang, Pak ya. Artinya kalau kita bicara soal daerah istimewa Yogyakarta, kan sudah selayaknya bahwa pendidikan di Yogyakarta, di DIY, ini mempunyai karakteristik tersendiri gitu, istimewa, dan sudah dicanangkan oleh Pak Sultan. Itu ada 5 pilar. Ya. Di antaranya ada Muhammadiyah, ada pesantren, kemudian ada pendidikan keraton, kemudian yang berbasis pada Kristiani, dan taman siswa begitu. Nah, artinya kan ini bisa dimainkan oleh justru swasta yang lebih fleksibel untuk menyusun kurikulum, apakah itu mungkin kesinergisan dan lain sebagainya dibanding dengan sekolah-sekolah negeri. Nah, ini melihat artinya menurut Bapak bagaimana ini peluang untuk supaya keistimewaan Jogja ini ya bisa diwujudkan, dan ini peran dari pihak-pihak swasta ini yang lebih besar sebenarnya. Ya, baik, terima kasih Mas Reza. Saya kira memang betul kalau ingin kita membedakan istimewa dengan tidak istimewa itu kita harus punya ciri khas sendiri. Betul. Ciri khas dalam arti yang positif, yang bagus. Ini kesempatan yang bagus, apalagi gubernur juga sudah mendukung itu, dan memang betul di swasta tempatnya untuk bisa mengembangkan itu. Nah, ini tugas BMPS untuk nanti kita bagaimana mengakses atau mengembangkan apa yang sudah dicanangkan 5 pilar itu. Sebetulnya ya kebetulan saya ini di BMPS tapi utusan dari Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah memang sudah jalan seperti itu, Mas Reza. Makanya kurikulum atau mata pelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ke Muhammadiyahnya, Al-Islam dan ke Muhammadiyah itu memang lebih banyak. Ya karena itu ciri sekolah Muhammadiyah. Nah, untuk sekolah-sekolah yang lainnya melalui BMPS ini nanti kita kembangkan biar keistimewaannya nampak kelihatan menonjol. Dan memang betul kalau di negeri nggak bisa, mereka harus ya seperti nasional seperti yang lain. Saya sangat setuju ini. Mudah-mudahan ini tugas kami dari BMPS, kita akan mengajak yayasan, dari yayasan NU nanti apa unggulannya, dari Kristen apa, dari Muhammadiyah apa, dari taman siswa seperti apa. Saya kira peluang yang bagus ini. Itu sangat memungkinkan Pak ya untuk menyusun kurikulum lokal lah Pak istilahnya. Boleh, sangat boleh sekali, boleh sekali. Ya, ini kita buat sekolah yang istimewa lah. Kalau Pak Gito bisa menambah? Begini, kurikulum nasional itu kurikulum minimal yang harus minimal dilakukan oleh sekolah. Sementara kalau kita punya kurikulum yang justru menambah, itu sangat dimungkinkan sehingga Yogyakarta yang terkenal 5 pilar, yaitu keraton, Muhammadiyah, taman siswa, pesantren, dan yayasan-yayasan netral termasuk Kristen Katolik itu justru mampu diadopsi oleh pemerintah daerah sebetulnya. Sebetulnya sekolah negeri pun bisa mengadopsi. Ya tentu saja mana yang baik dari Muhammadiyah, mana yang baik dari mungkin Kristen Katolik, mana yang baik dari keraton, taman siswa bisa digunakan. Sehingga khas pendidikan Yogyakarta itu istimewa. Ini peluang untuk kita sebagai istimewa, dan kurikulum nasional itu adalah kurikulum minimal. Kurikulum minimal. Sehingga justru kita bisa dilengkapi dengan muatan lokal atau ciri khas masing-masing yayasan. Sehingga orang sekolah di Jogja itu, saya mendapatkan sesuatu yang nilai lebih tambah, dari tambah. Itu akhirnya. Ini perlu dirumuskan. Termasuk Dewan Pendidikan berperan untuk memberi masukan kepada pemerintah agar 5 pilar ini bisa dikembangkan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, karena kita sudah di penghujung acara ini Bapak, mungkin saya minta istilahnya closing statement dari Pak Samsuri dulu, bagaimana peran BMPS ke depan terhadap sekolah swasta. Silakan Pak. Ya, saya kira ya tidak hanya
diserahkan ke BMPS. Tentu saja antara BMPS dengan yayasan harus ditingkatkan lagi kerjasamanya. Nah, permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh yayasan ini wadahnya nanti BNPS. Ya, biar nanti BNPS yang memediatori kesulitan apa, baik itu yang ke daerah maupun nanti ke pusat. Karena di tingkat provinsi sudah dibentuk, kabupaten sudah dibentuk, tingkat nasional juga sudah dibentuk. Dan kita sudah rakor dan sebentar lagi nanti akan rakernas kita di Makassar. Tidak lanjut dari rakor pemilihan ketua dulu, nanti dilanjutkan dengan rakernas di Makassar. Mari sekarang di Yogyakarta sudah ada BMPS, kita kembangkan, kita salurkan permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi di sekolah-sekolah swasta lewat BNPS ini. Menarik sekali. Pak Gito, mungkin apa peran PGRI ini Pak ke depan atau yang sudah dilakukan? Jadi PGRI ini baru saja mengirim surat kepada Presiden, Menteri Tembusan Menteri Pendidikan, dan kemudian Menteri Agama, Menteri PAN, yang isinya bahwa ada upah minimal untuk guru swasta. Upah minimal. Jadi guru swasta ini terus terang sebagian besar guru swasta di Indonesia itu belum bisa menikmati kesejahteraan yang layak. Kecuali yang mungkin sudah yang dia itu DPK atau sudah lulus sertifikasi. Sehingga kita minta ada tunjangan upah minimal guru swasta yang mengajar full ya, bukan yang ngajar 2 jam, 6 jam. Yang ngajarnya sama dengan guru negeri itu, yang biaya itu usul PGRI itu katakanlah 500.000 ditanggung APBN. Yang kekurangnya ditanggung oleh yayasan. Sehingga ada sharing antara APBN, syukur APBD, sehingga guru itu mohon maaf, sekarang itu ada guru yang mengajar full itu ada 200.000 loh. Guru SD, guru TK itu. Seluruh Indonesia atau di DI? Di DI ada. Di DI. Guru TK, SD yang swasta murni itu hanya 200.000. Itu kan dolim. Dolim artinya menganiaya guru itu sehingga ya mudah-mudahan pahalanya saya banyak. Tapi jangan sampai dia tapi mengajar. Tidak cukup dengan iming-iming pahala Pak ya? Tidak cukup. karena tidak cukup. Dan itu sering ikhlasnya kurang. Ikhlasnya kurang. Maka kalau bisa usul PGRI itu bisa diterima, bukan kok akan diserahkan kepada yayasan. Subsidi APBN. Subsidi APBD. Ya yayasan ya semampunya begitu. Luar biasa ini. Semoga berhasil Pak ya perjuangan PGRI. Dan pemirsa yang setia, kita sudah di penghujung acara dan tentunya tadi kita sudah simak bersama tentang betapa besarnya peran pendidikan swasta. Apalagi kalau kita ingin mencanangkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini sebagai basisnya pendidikan yang istimewa. Dan terakhir nanti kami akan mempersembahkan, dan ini saya harus promosikan karena ini luar biasa, adik kita Arita Agustiningsih, siswa SMP 4 Muhammadiyah 9 Yogyakarta. SMP 9 ya. SMP 9 maaf, SMP 9 ini akan menyanyikan sebuah lagu yang merupakan ciptaan dia sendiri, luar biasa. Mari kita simak dan kita saksikan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia bangsaku, negeri yang paling terindah, banyak budayanya, di beberapa desanya, walau berbeda-beda, tetapi sama. Negara Indonesia tetap jaya. Dan
negeri yang paling terindah, banyak budayanya. Di beberapa desanya, walau berbeda-beda, tetapi sama. Negara Indonesia tetap jaya. Inilah Indonesia, negeri yang paling terindah, kaya akan semua keindahan alamnya. Inilah negeri kita, kaya ragam bahasa dan budayanya. Inilah Indonesia, negeri yang paling terindah, kaya akan semua keindahan alamnya. Inilah negeri kita, kaya ragam bahasa dan budayanya. Inilah